Mas Nambi terseret angin besar yang dibuat oleh Patiraga. Pemberontak itu pasti mempunyai ilmu yang sangat tinggi, hingga bisa membuat Nambi sampai menghilang. Pangeran Garbapati marah. Sekarang Biung merestui kamu untuk mengemban tugas mulia yang dititahkan Gusti Prabu. Terima kasih Biung. Mulai saat ini, kalian tunduk kepadaku. Sudahlah, kembalilah ke istana. Suaranya sepertinya akan mengenal siapa dia sebenarnya. Tapi dia bukan penyusup. Dan dia tidak memiliki kepentingan apapun di istana. Dari mana Kakang tahu? Karena aku berhadapan langsung dengannya. Aku tahu siapa dia. Hanya saja aku tidak berhak untuk mengungkapkan jati diri. Seperti kampung mati. Seperti inikah negeriku? Aku berjanji akan menumpas habis orang-orang yang membuat rakyatku menderita. Kalian kenal orang itu? Sepertinya tidak, Chloe. Dari langkah dan tatapannya, menunjukkan kalau dia bukan orang sembarangan. Iya, Nyai. Tapi sepertinya dia bukan orang di pihak kita, Nyai. Berhenti! Sedang apa kamu di sini? Seperti gembala. Tampaknya dia sedang mencari ternaknya yang hilang. Kalian benar. Sekarang banyak ternak yang hilang. Dan aku sedang memburu para serigala liar. Supaya tidak ada ternak yang hilang lagi. Kamu menyindir kami? Aku hanya menyindir siapa yang tersindir. Yang tersindir itu pasti kawanan serigala liar. Serang dia! Siapa orang ini? Cepat sekali gerakannya. Chloe, ayo kita serang lagi dia. Cut. Apa yang terjadi pada kalian? Aku tidak ingin mendengar kekalahan. Kami tadi bertempur dengan seseorang yang memiliki kesaktian yang sangat tinggi. Dan kami tidak berhasil mengalahkannya. Dasar kalian memang tidak berguna semuanya.
Citra Rajasa, akhirnya kamu muncul juga. Patiraga, dia sedang bergerak ke arahku. Siapa yang berani menghalangiku? Aku tidak ada urusan dengan kamu. Sebaiknya kamu menyingkir dari hadapanku. Bukan aku menghalangi langkahmu, tapi nafsumu. Butuh waktu lama untuk melumpuhkan manusia tua ini. Tenaga dalamnya sangat kuat. Sayangnya dipenuhi dengan amarah dan dendam kesumat. Guru, Nanda Prabu, kembalilah ke istana. Biar aku yang menghadapi Patiraga. tapi guru, dia mengincarku. Biar aku yang menghadapi dia. Belum saatnya untukmu menghadapi Patiraga. Nanda Prabu, kembalilah. Baiklah, guru. Permisi.
biasa. Ketika kau menjejakkan kaki di sini, jangan berpikir kau bisa kembali dengan selamat. Paman, apa yang sedang dilakukan Dimas Aditya? Sepertinya Raden Aditya sedang mencoba untuk mencari muka. Tapi tenang pangeran, rakyat akan segera tahu siapa pemimpin sebenarnya. Itu memang benar. Hanya aku yang berhak memimpin mereka. Ayo pangeran, kita pergi dari sini. Kita masih ada rencana hari ini. Iya, Paman. Ada apa, Layuda? Saya datang membawa perintah dari Pangeran Garbapati. Pangeran Garbapati. Perintah apa? Pangeran Garbapati ingin bertemu dengan calon abdi pendampingnya. Saya datang untuk menjemput Mada. Mada? 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 Ada apa, Biung? Paman Alayuda menjemput kamu, nak. Pangeran Garbapati ingin bertemu dengan kamu. Pangeran Garbapati ingin mengenal lebih dekat dengan calon abdi pendampingnya. Pergilah. Baik, Biung. Kali ini kamu tidak akan lolos, Mada. Ayo, Mada. Pangeran tidak sabar ingin bertemu denganmu. Mada pamit, Biung. Punten dalam sewu pangeran. Kami datang. Mada siap menerima titah pangeran. Jadi, kamu sudah siap menerima tantanganku? Mada tidak mau melawan pangeran. Mada hanya ingin melayani. Aku anggap kamu melayaniku. Jadi, bersiaplah. Kita akan bertarung. Habis kau, Mada. Sang Gajah Mada, untuk satukan Nusantara. Nyuwun sewu, Raden. Tampaknya Raden sedang gelisah. Apa yang sedang Raden pikirkan? Entahlah, Paman.
Tiba-tiba pikiran saya aneh. Saya berpikir tentang Mada terus. Itulah sahabat sejati. Tidak diikat oleh sumpah, tapi dengan jiwa. Kita bisa merasakan apa yang sahabat kita rasakan tanpa kita harus bertemu. Apa artinya? Mada dalam bahaya, Paman. Bisa jadi, Raden. Kalau begitu, Aditya ingin ke rumah Mada dulu, Paman. Mada. Ini akan menjadi akhir riwayat. Rupanya anak ini benar-benar mencari mati. Ayo Mada, lawan aku. Aku tahu kamu anggap aku tidak mampu. Sekarang, ayo lawan aku. Baik, Pangeran. Mada siap menerima pukulan Pangeran. Aku mau kamu melawanku. Ayo, serang aku. Maaf, Pangeran. Mada tidak mau melawan. Kalau diizinkan, Mada hanya menghindar saja. Baik kalau itu maumu. Jangan salahkan aku. Punten dalam sewu, Raden. Sugeng Rawuh. Maaf nih, Mas. Saya ingin bertemu dengan Mada. Apakah Mada ada di rumah? Mada sedang pergi bersama Paman Alayuda. Katanya Pangeran Garbapati memanggil dia. Aneh. Kenapa tadi aku tidak bertemu dengan Mada di istana ya? Nyun sewu, Raden. Apa Raden tidak bertemu dengan Mada di istana? Tidak nih, Mas. Mungkin Mada lewat gerbang depan. Kalau begitu, saya pamit dulu nih, Mas. Sampaikan salam saya kepada Mada. Sendiko, Raden. Kemana Mada? Kenapa perasaan aku tidak enak? Jangan-jangan terjadi sesuatu pada Mada. Serangan pangeran tidak terkendali. Penuh amarah. Mada berharap di tempat ini ada Raden Aditya. Kalau tidak, Pangeran akan kelelahan menyerang Mada. Tidak mungkin. Anak itu hanya menghindar. Tapi Pangeran Garbapati sudah terlihat kewalahan menyerangnya. Saya harus membantu Pangeran. Mada, kau telah mempermainkanku. Sekarang, terima ini. Ada yang menyerangku secara sembunyi-sembunyi.
Aditya. Mada, untuk hari ini latihan kita sudah selesai. Kapan-kapan kita akan lanjutkan. Ini bukan latihan, tetapi ini penyiksaan. Terima kasih, Raden. Raden sudah berkali-kali menolong Mada. Mada, kamu yang berkali-kali berjasa dalam hidupku. Mada, kamu boleh menarik janjimu untuk menjaga Kang Mas Garbapati. Raden, Mada menjaga Pangeran Garbapati bukan semata-mata Mada berjanji pada Raden, tapi karena titah Gusti Prabu yang tidak bisa Mada tolak. Mada, bisa saja Kang Mas Garbapati membunuhmu. Pangeran Garbapati adalah penerus Gusti Prabu. Dia akan menjadi junjungan rakyat Majapahit. Mada rela mengorbankan jiwa dan raga Mada demi Pangeran Garbapati. Mada memiliki ketulusan dan keteguhan hati yang sangat kuat. Tapi, kenapa Kang Mas Garbapati sangat membencinya? Aku harus mencari tahu. Raden, Mada sangat menghormati kepedulian Raden. Kemana Mada? Kenapa perasaan aku tidak enak? Jangan-jangan terjadi sesuatu pada Mada. Biung! Mada. Mada? Kenapa dengan muka kamu, nak? Mada tidak apa-apa, Biung. Tidak apa-apa bagaimana, Mada? Ini wajah kamu semuanya memar. Siapa yang melakukan ini, nak? Kulo Monggo. kamu tidak apa-apa, Mada? Tidak apa-apa, Paman. Kakang Lawe tahu kenapa Mada bisa jadi seperti ini. Tadi sepulang Mada dari istana, Mada mencoba menolong seorang kakek-kakek tua yang ingin mengambil kelapa. Ternyata walaupun Mada sakti, tetap saja dia tidak bisa memanjat pohon. Mada akhirnya terjatuh dari pohon, tapi untungnya pohon itu tidak terlalu tinggi. Tapi sayang Mada terjatuh mukanya duluan. Mada, ayo Biung obati luka kamu, nak. Lain kali kamu harus hati-hati ya. Iya, Biung. Mada, ikutlah Biung. Baik, Paman. Kembali ke tempat kalian. Bikin kerusuhan di Istana Majapahit. Kau sang gajah Mada, ku satukan Nusantara. Kau sang gajah Mada, ku satukan Nusantara. Bagaimana lukamu, Mada? Baik, Paman. Lagi pula sudah diobati oleh Biung. Syukurlah. Paman, kenapa tadi Paman berbohong sama Biung? Padahal Biung tidak pernah mengajari Mada berbohong. Mada, kedua orang tua Paman juga tidak pernah mengajari Paman untuk berbohong. Tapi tadi Paman terpaksa berbohong supaya Biungmu tidak gelisah dan tidak tambah sedih.
Paman sudah mendengar perlakuan Pangeran Garbapati dari Raden Aditya. Perlakuannya memang kurang baik. Paman juga tidak tahu apa akan tetap setia apabila Pangeran Garbapati sudah berkuasa. Lalu, Mada harus bagaimana, Paman? Lakukan saja apa yang kamu yakini. Pilihlah berdasarkan pengetahuanmu. Kata hatimu nanti akan menuntunmu, Mada. Sebentar lagi kamu akan sembuh, Wilis. Aku yakin dengan bocah kecil itu. Dia pasti akan mendapatkan obat untuk kamu. Kojer, Kenapa kalian masih di sini? Kembali ke tempat kalian. Bikin kerusuhan di Istana Majapahit. Dan ingat, aku hanya ingin mendengar kabar baik dari kalian. seenaknya saja memerintah. Nyai berani melawan dia. Ikutin saja apa maunya, Chloe. Ayo. Sebaiknya kita istirahat dulu. Keadaanmu belum terlalu pulih. Tidak, Bopo. Kita harus segera mencari mustika itu. Karena kita sudah dekat dengan mustika itu. Tapi kita sudah mencarinya dari tadi. Dan kita belum menemukannya. Kalau Bopo lelah, beristirahatlah. Biarkan aku yang mencarinya. Kebuyang, tunggu dulu. Kamu ingat orang yang menyekapmu tadi? Iya, Bopo. Aku ingat. Mereka pasti tahu di mana mustika itu. Ayo, Bopo. Kita harus mencari orang itu. Kebirong! Anak itu. Hari ini kita makan enak. Hei, kalian! Cepat katakan. Di mana mustika itu? Hei bocah! Kamu pikir kami akan memberitahumu? Kalau kalian tidak mau memberitahu kami, kalian akan mati. Hati-hati anakku. Jangan sampai terkena asap Lama Saraf lagi. Baik, Bopo. Dasar bodoh. Kalian sudah beruntung berhasil membebaskan diri. Malah datang lagi. Tunggu apa lagi? Tangkap dan umpankan kembali kepada Kisawer Seta.
kami. Cepat katakan, di mana mustikanya? Baru aku akan melepaskan kalian. Mustika itu ada di atas kepala Kisah Werseta, ular raksasa. Kita harus mencari ular itu, Nur. Tidak usah, Bopo. Ular itu akan datang sendiri, memakan orang-orang ini. Itu kesempatan kita untuk mengambil mustika itu. Kita tunggu ular raksasa itu di sini. Tolong kami. Tolong. Tolong kami. Itu ular yang datang. Iya, Bu. Itu dia batu mustika yang aku cari. Mada, ku satukan Nusantara. Kau sang gajah mada, ku satukan Nusantara. Kebirang, jangan, Gir. Ayo, mendekatlah. Mendekatlah. Ayo, mendekatlah. Ayo, ayo mendekatlah. Ayo, kemarilah. menyelamatkanmu. Aku sengaja memancingnya, Bopo. Supaya aku bisa langsung mengambil mustika itu. Sekarang ular itu pergi. Tapi kamu harus berhati-hati, anakku. Aku tidak peduli. Aku akan mencari ular itu. Ular itu pasti arahnya ke arah sini. Ayo, Nger. Ayo. Sudah kuduga, ular itu bersembunyi di dalam gua. Tunggu dulu, anakku. Kamu yakin akan masuk ke dalam gua? Kalau kamu masuk ke dalam gua, akan sulit untuk melarikan diri. Sebaiknya kita pancing saja ular itu untuk keluar. Itu terlalu lama, Bopo. Kita harus segera mendapatkan mustika itu demi Nyik Labang Wilis. Bopo bisa merasakan ular itu sudah semakin dekat.
senjatanya! Bangun, nak. Wirang, bangun. Ya. Bangun, Ger. Bangun, bangun. Bangun. Bopo, Kita berhasil mengalahkan ular itu, Ger. Sekarang bangunlah. Ambil mustika itu. baik Bopo. Dengan mustika ini, Nikla Bang Wils akan terselamatkan. Suasana seperti ini mengingatkan aku pada masa lalu saat-saat berjuang. Jawangkati, Anagra. Gerakan mereka sudah sangat bagus. Aku hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk bergerak. Kakang hebat. Kamu juga hebat, Jawangkati. Prajurit. Punten dalam sewu, Raden Wijaya. Kami siap melaksanakan tugas. Bagus. Begitu pasukan Tartar tiba, kita serang Jaya Katwang. Kabarnya, mereka sudah berlabuh di Pelabuhan Canggu. Kapanpun Raden perintahkan, kami siap. Aku sudah kehilangan dua menggala. Mereka bukan sekedar prajurit bagiku, tapi juga sahabat dan saudara. Jawangkati, Kakang Nambi. Jawangkati sudah gugur, sedangkan Kakang Nambi menghilang tak tentu rimbanya. Punten dalam sewu, Gusti Prabu. Bagaimana keadaan prajurit sekarang? Prajurit-prajurit pengawal siap melaksanakan tugas. Mereka sekarang menunggu titah dari Gusti Prabu. Bagus. Jaga kesiapan mereka sampai hari keberangkatan aku tentukan.
Sendiko Gusti Prabu. Kau sang gajah mada, untuk satukan Nusantara. Kau sang gajah mada, untuk satukan Nusantara. Dengan mustika ini, aku akan menjadi murid Ki Patiraga. Dengan mustika itu, Ki Patiraga akan memberikanmu kekuatan yang lebih. Aku akan menjadi kesatria yang tak terkalahkan. Dasar anak itu berhasil mendapatkan mustika sawer seta. Berarti dia berhasil membunuh ular raksasa itu. Anak itu tidak boleh memiliki mustika itu. Dia pasti menggunakannya untuk menyembuhkan kelabang wilisnya. Kelabang Wilis tidak boleh bangkit lagi. Karena akulah satu-satunya ratu kegelapan. Ragil, rebut mustika itu. Cepat. Nanti kalau Patiraga tahu kalau kita pelakunya, dia akan memburu kita, Nyi. Aku tidak bodoh, Ragil. Aku mempunyai ajian Malirupa. Dan aku bisa merubah wujudmu dengan siapapun. Dengan begini, Patiraga akan memburu Ranggalawe dan bukan kita. Baik. Keboir, serahkan mustika itu kepadaku. Ranggalawe, jadi seperti ini cara seorang ksatria. Ingin memiliki mustika itu, tapi tidak berani menghadapi Ki Sawer Seta. Cuma bisa merebut dari orang yang bisa mengambilnya. Licik sekali. Terserah aku pakai cara apa, itu urusanku. Sekarang serahkan mustika itu. Coba saja. Bopo, Keboir, jaga mustika itu. Jangan sampai kau serahkan pada Ranggalawe. Sekarang, cepat pergi, Nger. tapi Bopo, Sudah, pergi, Nger. Pergi. Dasar bodoh. Begitu saja tidak becus. Terpaksa aku harus bantu dari sini.
Boy, aku tahu kamu bersembunyi di balik pohon itu. Keluar! Mau mencoba menyerang? Hah? Terima ini guru. Mustika itu. Akhirnya aku mendapatkan mustika ini. Dengan mustika ini, kekuatanku akan menjadi 10 kali lipat lebih kuat. Serahkan mustika itu. Enak saja kalau bicara. Memangnya siapa yang merebut mustika ini dari tangan Surugendo dan Kebo Irang? Hah? Heh, kalau bukan aku yang membantu kamu, kamu sudah mati di tangan anak ingusan itu dan boponya yang bodoh itu. Mengerti kamu? Serahkan! Aku tidak akan menyerahkan mustika ini. Malah, aku ingin menelannya. Telan kalau kamu berani. Akan aku hancurkan perutmu. Kamu datang dengan tangan kosong. Sebenarnya aku sudah berhasil mendapatkan mustika itu. Tetapi di perjalanan, Paman Lawe merebut mustika itu. Ronggo Lawe. Aku sudah memberikan dia kesempatan untuk hidup. Rangga Lawe, ilmunya sangat hebat, Guru. Jangan pernah memuji penggawa Majapahit di depan. Dan ingat, aku paling tidak suka mempunyai murid yang pengecut dan penakut. Jelas? Ampun, Guru. Ampun. Mas, bukankah Mada adalah anak yang baik, jujur, dan setia? Alangkah baiknya jika Kang Mas memperlakukan dia dengan baik. Tenang saja, Dimas. Aku hanya menguji kesetiaan Mada dan melihat seberapa hebatnya dia menahan seranganku. Tapi tidak perlu melukainya juga kan, Kang Mas? Perjalananku akan sangat-sangat berbahaya. Bagaimana bisa Mada mengawalku kalau dia tidak mempunyai daya tahan? Tapi Kang Mas, Mada juga perlu menjaga kesehatannya sebelum berangkat. Akan sulit mengawal Kang Mas jika keadaannya terluka.
Dimas, kenapa kamu selalu membela Mada dan menganggap Mada adalah istimewa? Dia hanya rakyat biasa, Dimas. Abdi kita. Punten dalam sewu, Raden, Pangeran. Ini hamba sudah membawakan ramuan untuk kesehatan Pangeran. Tanca, sudah kubilang, aku tidak akan minum ramuan itu yang rasanya tidak enak dan pahit. Nyuhun sewu, Pangeran. Tunggu, Tanca. Biar aku saja minum. Aku juga ingin sehat. Monggo, Raden. Terima kasih, Tanca. Sama-sama, Raden. Kenapa, Tanca? Mukamu kok ditekuk seperti itu? Sepertinya hatimu lagi kesal. Iya, Bopo. Tanca sudah tidak kerasan lagi tinggal di istana. Sejelek-jeleknya rumah kita, Bopo, lebih bagus daripada istana, Bopo. Sudah nyaman, enak lagi, Bopo. Sebaiknya kita pulang saja, Bopo. Ya sudah. Bopo izin dulu sama Gusti Prabu. Biar bagaimanapun keberadaan Bopo di sini adalah titah raja, nah. Setelah itu baru kita pulang. Ya sudah, Bopo, kalau begitu biar Tanca saja yang pulang sendiri. Soalnya Tanca sudah rindu sekali kepada rumah dan teman-teman Tanca, Bopo. Hidup di zaman Prabu Kertarajasa memang membanggakan. Meskipun masih banyak kerusuhan, tapi Gusti Prabu memiliki Manggala dan Punggawa yang sakti-sakti yang siap melindungi rakyat. Bukan cuma Manggalanya yang sakti, rakyatnya juga sakti. Siapa itu namanya, Kang? Gajah Mada. Yang saya dengar sebentar lagi dia diutus oleh Gusti Prabu mengawal Pangeran Garbapati ke Kahuripan, Kang. Pangeran Garbapati mau berkunjung ke Kahuripan? Bukan hanya sekedar berkunjung, dia akan menjadi Yuwaraja, raja kecil. Sebagai pembelajaran, kelak dia akan menggantikan romonya menjadi Raja Majapahit, Kang. Mada akan mengawal Pangeran Garbapati ke Kahuripan. Aku harus melaporkan hal ini ke Ki Pitiraga. Urusan apa kamu datang kemari? Ampun, Ki. Aku mendengar rombongan dari istana akan melewati hutan ini untuk menuju Kahuripan. Itu bukan urusanku. Tapi di dalam rombongan itu terdapat Pangeran Garbapati, putra dari Prabu Kertarajasa dan juga Gajah Mada, Ki. Kertarajasa. Seluruh keturunannya harus dimusnahkan. Pasti ini Keboirem.
Benar dugaanku. Keboyerang sedang mengamuk. Sebaiknya aku biarkan saja dia mengeluarkan seluruh amarahnya. Setelah itu baru aku bicara padanya. Ada apa denganmu? Kenapa kamu selalu marah-marah? Bisakah kamu meredam amarahmu? Ingat gak? Amarahmu ini bisa membunuhmu. Aku lelah, Bopo. Ini sudah terlalu lama. Kapan Guru Patiraga akan memberiku kesaktian? Bopo tahu, Ki Patiraga juga belum memberikanmu kesaktian. Karena kita belum berhasil menemukan mustika itu, Ger. Kalau begitu, kita cari mustika itu. Tapi, apabila kita sudah menemukan mustika itu, kita tidak usah memberikannya kepada Ki Patiraga. Dengan mustika itu, kekuatan kita juga akan bertambah, tanpa harus menjadi bawahan dari orang lain. Garbapati, aku tidak akan membiarkan keturunan Kartarajasa berdiri pongah di muka bumi ini. Mada, aku juga tidak akan membiarkan dia menjadi penghalang di masa depan. Aku harus menyingkirkan keduanya. Ilmu Ranggalawe itu sangat tinggi. Melawan dia itu bukan perkara mudah. Apalagi untuk merebut mustika itu dari tangannya. Aku tidak peduli. Siapapun dia, akan aku kalahkan. Pokoknya, aku harus menjadi murid Ki Patiraga. Bopo tahu, kamu sangat ingin berguru pada Ki Patiraga. Tapi jangan sampai memaksakan diri. Lalu, bagaimana caranya merebut mustika itu dari Ronggolawe? Ada apa kau menghalang jalanku untuk mengambil mustika Sawerseta yang berada di tangan Paman Laut? Mustika itu sangat dibutuhkan untuk menyembuhkan Nyi Klabang Wilis. Lalu, apa hubungannya denganku? Nanti kamu akan tahu. Ranggalawe. Lari kemana kamu? Cepat, kembalikan mustika itu. Apa maksudmu? Aku tidak pernah mencuri mustika apapun dari kamu. Keboyerang. Cepat, serahkan mustika itu. Kalau tidak, Tanca akan celaka. Cari Ronggolawe. Rebut mustika Sawerseta dari dia. Aku ada urusan lain.